Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi badir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita semua taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul di langgar ini dalam rangka sholat berjamaah sekaligus mendengarkan ceramah agama, yang insya Allah majelis kita ini selalu diberkahi, diridhoi, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ikutan kita, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, dalam momen bulan Ramadan ini sebaiknya yang hendak ulun sampaikan di sini ialah berkenaan tentang fikih. Fikih tentang apa? Ialah fikih tentang puasa. Ialah puasa deh. Karena apa? Kita sebelum menunaikan suatu ibadah itu kita mesti tahu apa-apa ilmunya. Contoh kayak sambayang. Sambayang, sebelum mengerjakan sambayang itu semestinya jar paguruan ulun, dan itu wajib bagi kita berataan, mesti tahu apa-apa syarat sah sambayang, apa-apa pembatal sambayang, apa saja rukun-rukun sambayang, itu mesti tahu. Kayak itu juga di bulan Ramadan ini apa yang wajib kita lakukan? Ialah puasa di bulan Ramadan. Kita mesti tahu apa saja syarat sah puasa, apa saja hal-hal yang mewajibkan kita puasa, apa saja pembatal puasa. Ini yang paling penting, pembatal puasa ini kita mesti tahu. Karena kita kada sadar, mungkin tagawi yang pembatal puasa timbul kita merasa puasa masih, padahal puasa kita kada sah. Itu mesti tahu. Nah, di dalam momen ini insya Allah yang nak ulun sampaikan berkenaan tentang apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan demikian, terlebih dahulu karena kita sedang berada di langgar, kita yang masih belum niat i'tikaf, yuk kita sama-sama niat i'tikaf. Timbul pertanyaan, bolehlah ya Ustadz ya i'tikaf di dalam langgar ya? Banyak pertanyaan gitu leh. Boleh kada i'tikaf di dalam langgar? Pertanyaannya boleh, jawabannya. Karena apa? Langgar di dalam bahasa Arab masjid itu terbagi dua, masjid jami' dan masjid ghaira jami'. Masjid jami' itu masjid besar, contohnya kayak masjid besar Al Munawwarah, masjid besar Agung Baitur Rahman, itu masjid jami' namanya. I'tikaf boleh di situ. Sedangkan di tempat kita Kalimantan, khususnya orang Kalimantan, yang namanya langgar
itu masjid juga. Tapi dalam bahasa Arab apa masjid apa? Masjid ghairu jami', masjid halus bahasanya. Kenapa masjid halus? Contohnya nang kayak di Tarim Hadramaut. Nah, di Tarim sana dikatakan bahwasanya masjid itu lebih dari 300. Bayangan kita namanya masjid itu kayak Masjid Al Munawwarah, padahal kada. Masjid di Tarim sana halus daripada langgar gini. Ibaratnya langgar lah bahasa kita di sana, tapi orang di sana menyebut masjid. Di Tarim sana masjid tuh ada 3 yang ganal, Masjid Jami', Masjid Raudhah namanya. Nah, itu yang ganal. Lalu masjid apa satunya? Sisa-sisanya tuh masjid tapi halus. Ya bahasa kitanya langgar. Nah, gitu aja. Dan Tarim sana tuh kada ganal, panjangnya kurang lebih kayaknya kayak dari sini sampai ke Jalapat kayak gitulah. Halus saja. Tarim tuh halus, kada ganal. Nah, di situ maka karena itu i'tikaf di dalam langgar apakah boleh? Boleh. Karena langgar termasuk masjid ghairu jami'. Nah, kita niatnya i'tikaf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati sengajaku beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Insyaallah selama kita berada di langgar ini kita selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk dalam pembahasan kita. Babu puasa. Bab menerangkan tentang puasa. Kenapa dikatakan bulan puasa ini dikatakan di bulan Ramadan? Kenapa dikatakan di bulan Ramadan? Karena asal kata Ramadan itu ramidha yarmadu, artinya panas benar. Maka karena itu jarang kita nih bila masuk bulan Ramadan itu hari hujan. Tapi ada sekali semalam 2-3 hari yang lalu kah hujan deras. Tapi bila masuk bulan Ramadan ini kebiasaan pasti panas. Karena asal mula kata Ramadan itu ramidha yarmadu, itu panas benar artinya. Bila ulun waktu di Hadramaut itu bila masuk bulan Ramadan tingkat kepanasannya sampai 50 Celcius. Di sini sampai berapa paling tinggi? 36 lah. 37 lah. Kepanasan sudah lah. Waktu ulun di Hadramaut itu tingkat kepanasan paling tinggi 50. Masuk bulan Ramadan ini paling panas. Maka di sana misalkan pelajaran itu pagi lawan sore. Nah, pelajaran paling populer itu sore. Sudah panas. Tak kuhuk pulang. Nah, gitu paling kalinya waktu di sana tuh ulun belajaran juga. Makanya bila masuk bulan Ramadan ini bulan yang panas, jadi wajar aja. Karena asal mula kata Ramadan, ramidha yarmadu, itu artinya panas benar. Nah, itu asal mula kata Ramadan. Rukun Islam yang keempat puasa. Nah, rukun Islam yang keempat puasa di bulan Ramadan. Apa definisi puasa? Puasa ialah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Nah, sesuatu yang membatalkan. Apa pembatal puasa? Nanti kita bahas. Mulai terbit fajar dari sebelum azan nih, azan subuh sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Itu aja. Puasa itu simpel. Kada makan, kada minum, kada menggibahi orang, kada menyembati orang dari imbah azan subuh sampai azan maghrib, itu aja. Bila kau bukan pian nangka itu sah puasa. Tapi ada pembatal puasa pulang. Nah, masuk lagi kita rukun puasa. Nah, karena setiap ibadah itu pasti ada rukunnya. Kayak contoh sembahyang. Rukun sembahyang kira-kira ada berapa? Karena itu wajib kita tahu. Ada berapa? 13. Bujur, tapi kurang sempurna. Nah, apa kurangnya kira-kira? Rukun sembahyang ada 13. Itu bujur tapi kurang sempurna. Apa kira-kira penyempurnanya? Nah, ada yang tahu? Pun? Tertib termasuk 13 wajib. Itu yang bujur tapi kurang sempurna. Yang bujurnya rukun sembahyang itu ada 17. Ini yang sempurna. Apa tambahannya? Tumaninah. Nah, itu tumaninah. 13 tadi bila kada dihitung tumaninah, rukun salat bila kada dihitung tumaninah itu 13. Tetapi apabila rukun salat ditambah tumaninah itu jumlahnya 17. Nah, itu yang sempurna.
Karena misalnya sembahyang kita yang viral-viral tuh, nah sembahyang taraweh 7 rakaat, nah apa gitu? 7 menit kah? 6 menit yang viral nih, kayak Pak hanya berdiri, oh bar ya, nah kujak nang itu kada sah gitu, nang kayak mematuk ayam, itu kada sah karena kada tahu empat tuma ninahnya. Ulun kan percaya misalkan membaca Al-Fatihah gini lancar itu kan percaya ulun, paling boleh, amin ya, nang itu itu kada sah sembahyangnya karena kada termasuk tuma Nina. Belum lagi tasydid Al-Fatihah hanya karena termasuk itu tasydid di dalam surah Al-Fatihah itu wajib juga harus. Nah, di sini juga di dalam puasa ada juga rukun-rukunnya. Rukun puasa ini paling sedikit dah sama kayak rukun mandi. Nah, rukun mandi berapa? Rukun mandi wajib tuh. Ada siapa? Adakah yang ingat rukun mandi biasa kan nih? Kita nih pasti mandi wajib tuh pasti dah. Tapi apakah ingat rukun mandi itu ada berapa? Sama kayak puasa. Rukun mandi ada 2. Ada banyak 2 aja rukun mandi. Sama kayak rukun puasanya ada 2. Bila rukun mandi apa? Pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh cukup. Itu rukun mandi. Bila rukun puasa ada 2 juga. Pertama apa rukun puasa? Niat mengerjakan puasa tiap-tiap malam pada puasa fardu. Ini garis bawahi, pada puasa fardu. Maka karena itu kita kan kebiasaan imbah sembahyang taraweh pasti niat puasa. Karena kita di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu niat puasa wajib setiap malam. Maka karena itu ulun rencak menyampaikan, misalkan ulun mengisi majelis sebelum Ramadan, biasa ulun sampaikan bahwasanya amun kawa mencari imam taraweh malam pertama bulan Ramadan, itu amun kawa mencari imam yang paham fikih. Kenapa? Karena khusus di malam pertama bulan Ramadan itu ada 2 niat. Pertama, kita kan kayak niat biasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat pertama. Niat kedua, nah ini yang paling penting. Niat kedua di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan juga, dan di dalam kitab fikih lainnya, bahwasanya kita mazhab Imam Syafi'i ini sangat dianjurkan khusus malam pertama bulan Ramadan itu niat taklid mengikut Imam Malik. Ada di langgar sini dibaca lah kira-kira lah. Alhamdulillah boleh terbaca. Karena ulun rancak menemui langgar di malam pertama kada niat taklid tadi. Karena niat taklid ini sangat penting, Bapak Ibu. Kenapa sangat penting? Kayaknya ulun jelaskan. Kebiasaan kita di malam pertama bulan Ramadan sampai malam ke-15 sab taraweh pasti hibak. Hibak ulun yakin pasti ini full nih sampai ke sab keempat hibak. Sampai keluar hibak. Coba lihat kayaknya di malam 15 ke belakang. Ulun yakin tapi 2 sab lagi kita sisa di muka nih. Lihat ya. Nah, sisanya tuh kemana? Nah, andai kata inya di malam pertama sudah niat mengikut Imam Malik puasa sabulanan, karena mazhab Imam Malik itu cukup niat puasa di hari pertama, sisanya kan ada niatan lagi sahwannya. Nah, andai kata orang tersebut niat mengikut Imam Malik yang puasa sabulanan tadi, andai katanya itu kan kebiasaan kita misalkan niat puasa itu imbah taraweh, inya tadi kada taraweh, pas kada ingat berniat. Nah, andai kata kayak itu, tapi nya berniat di malam pertama, pasnya kada ingat sampai subuh, pas imbah subuh, astagfirullah aku kada ingat berniat ya. Nah, itu ada cadangan niat apa? Niat di malam pertama mengikut Imam Malik yang membolehkan puasa sabulanan. Itu bahasa wahininya antisipasi ya. Nah, maka karena itu ulun ajak menyuruhi ulun misalkan di malam pertama bulan Ramadan amun kau mencari imam yang kau mengingatkan makmumnya untuk niat mengikut Imam Malik. Nah, karena sudah lewat kan, mudahan kita yang sudah ada niatnya selalu sah di puasa kita di bulan Ramadan ini. Dan yang kedua, rukun puasa yang kedua ialah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa seperti makan dan minum dan sebagainya yang akan datang keterangannya. Nah, kita masuk sudah ke dalam apa saja yang membatalkan puasa. Pertama, sesuatu yang membatalkan puasa ialah
memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja. Rongga badan apa kira-kira? Hidung, muntung, talinga, kemaluan depan lawan kemaluan belakang, itu 5 rongga. Misalkan apa yang dimasukkan ke 5 rongga tersebut dengan sengaja, makan kemuntung, ke talinga korek talinga bersengaja tuh mengorek dalam benar sampai kenyamanan dari bapiji-pijim ya, kenyamanan ke dalam benar. Ke hidung napa misalnya kesana bila ke hidung nih contohnya kayak orang baudu bahiut, nah tuh misalkan bahera bakucik benar, nah kayak itu bilang terlalu benar sengaja itu batal puasanya, hati-hati. Nah, misalkan timbul pertanyaan ini kan masuk ke dalam rongga, misalkan batetes mata di bulan Ramadan apakah sah ya? Batetes mata itu kan rongga juga nih, apakah sah? Sah jawabannya, karena ini bukan termasuk rongga terbuka. Jadinya misalkan sakit mata nih bulan puasa, tetes aja mata kan masalah, karena itu bukan pembatal puasa. Ada lagi pertanyaan biasa, misalkan puasa bersuntik kayak apa aja? Puasa bersuntik apakah sah? Puasanya ada perincian. Misalkan bersuntik di bagian otot itu sah aja puasanya. Tapi misalkan yang dimasukkan ke bagian otot ini biasa vitamin ke bagian otot. Nah biasa di tangan. Tapi misalkan bersuntik di bagian urat, tetapi pulang yang vitamin yang dimasukkan ke dalam suntik tadi vitamin supaya sigar puasa, penambah stamina, nah kayak infus jatuhnya. Nah infus saja lebih rincinya, kayak infus itu batal puasanya. Karena infus itu apa? Suplemen makanan. Nah itu malah pembatal puasa, infus tadi. Tapi misalkan bersuntik di bagian otot, misalkan anak menyuntik napakah garing napa di bagian otot bersuntik, itu sah puasanya. Tapi misalkan infus itu kan vitamin masukkan bagi suplemen makanan, itu kada sah puasanya. Karena itu termasuk mulai kita sigar. Nah masuk suplemen tadi kayak makanan, nah hitungnya nah kayak tadi. Itu biasa ditakuni orang. Yang kedua pembatal puasa apa juga? Ialah muntah dengan sengaja. Adapun semata-mata mengeluarkan dahak atau yang lainnya itu tidak membatalkan puasa. Nah, muntah dengan sengaja. Ini kan di atas tadi nomor 1 pembahasannya memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh dengan sengaja. Ulun suah kejadian waktu di pondok dahulu waktu kelas 1, ada di kita wani peguruan dayat ya ke rumah jar makan ya ke rumah sidin ke rumah sidin kan ada sempat makan pangdiat ke rumah ya ke rumah sidin, maka ulun tuh rahatan puasa Senin ke puasa Kamis kayak gitu ke rumah sidin. Sana julungi sidin nasi iwak sambal habang masih ingat ulun. Namanya melihat sambal habang kan kacar ya kita nih kan kadingat puasa tamakan sepiring. Saya masih lapar julungi sidin lagi 2 piring sehingga ulun tuh makan kedua piringnya. Sudah makan 2 piring minumnya dah sampai ke kamar ditakoni kawan kan apa ya kami ke rumah guru Ishak nama sidin ke rumah guru Ishak apa aja ya kok dia julungi sidin makanan 2 piring ya makai kamu puasa ya astagfirullah yulun kan habis 2 piring sudah hanya ingat puasa itu apakah batal kah kada batal. Kenapa alasannya? Kada ingat tuh kada ingat kayak apa kan misalkan kita nih kah rahatan bagawi kalapahan benar kada ingat bahwasanya puasa kada sengaja tak minum banyu mau orang bagawi kalapahan kada sengaja tak minum mau kada sengaja tak minum ingati kada ingat kalimatnya lain yang bersengaja lah aku bab sengaja kada ingat jalangan tuh lain ini yang dasar mau kada ingat lalu tambil banyu minum segelas 2 gelas misalkan dahaga sudah kan nyamannya jar hanya ingat itu apakah batal puasanya? Kada batal. Karena apa? Karena kada ingat. Tapi misalkan ingat batal itu aja. Misalkan kada ingat kada batal. Ini pembahasan yang kedua pulang. Muntah dengan sengaja kayak apa contohnya? Kayak memasukkan tangan ke dalam muntung. Itu kan ada biasanya kayak itu sengaja keluar muntahnya atau dengan cara lain kayak pakai parut dia jatuh catuk tak muntah sengaja batal puasanya. Tapi misalkan kada sengaja kada batal. Contoh yang kayak kada sengaja kayak apa?
mabuk di perjalanan. Itu kan biasaan kita keluar kota yang kada tahan bawa mobil nih, mau muntah. Nah, muntahnya tuh sengaja kah kada kah? Kada. Itu apakah batal? Kada batal. Karena muntahnya kada sengaja. Nah, itu leh. Misalkan badahak bang batal kah kada? Kada batal juga misalnya. Ya. Nah, bedahak keluarkan dahak itu kada batal. Yang batal napa? Imbah keluar dahak ditaguk pulang. Nah, itu yang batal. Kira ya ada kayak itu kejadian imbah keluar dahak ditaguk pulang batal. Tapi bila sengaja keluar dahak, ya keluar dahak keluar, dikeluarkan lagi itu kada apa-apa. Tapi misalkan keluar dahak ditaguk pulang itu batal puasanya. Nah, yang ketiga ini sangat penting. Apa? Pembatal puasa jima atau bersetubuh dengan sengaja. Bersetubuh di sini di garis bawahi di siang hari waktu puasa lah. Kayak disengaja kayak apa? Kayak makan karena disengaja kayak apa? Melihat lah itulah. Ngitunya ngitu kan bersubuh. Timbul kadap lah dibuka lah tarang. Nah itulah. Yang ketiga ulang bersetubuh di siang hari bulan puasa. Ini pembatal juga nih, bahaya benar nih. Maka karena itu ulun rajak menyembatakan misalkan mengisi majelis sebelum bulan Ramadan, memadahkan lawan para hadirin bahwasanya amun kawa mengawini anak jangan sebelum Ramadan. Takutannya imbah pas Ramadan tagawi. Nah, gitu ngalihnya. Karena orang hanyar kawin nih nafsunya tinggi. Nah, gitulah. Makanya itu rancak lu menyampaikan bahwasanya misalkan ada bisi anak hendak mengawin itu imbah Ramadan ya. Karena imbah Ramadan aman. Tapi bila sebelum Ramadan takutannya pas Ramadan siangnya tagawi, nah habisam. Maka disinilah berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan itu kaparatnya paling ganal. Di antara kaparat yang lain paling ganal kaparat ini. Kaparatnya ini wajib berurutan. Misalkan nih, jangankan nih orang yang hanyar kawin, ngelawas kawin gini barat pas tagawi di siang hari bulan Ramadan, kaparatnya apa? Pertama, memerdekakan budak. Ada ke budak wah ini? Pertanyaan ulun karada. Nah, yang kedua ini kada sanggup juga. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan 2 bulan berturut-turut. Yang kali-kali kalimatnya berturut-turutnya nih nah. Andai kita puasa 2 bulan berpisah-pisah mungkin masih sanggup. Tapi ini kalimatnya Pak berturut-turut. Contohnya kayak nih. Misalkan tagawi puasa mengqadha nih, membayari 2 bulan berturut-turut. Sebulanan kawa ingin menunaikan kaparatnya. Pas anak bulan kedua tanggal 29 sanggup 27, tanggal 28 takanan apakah batal? Itu wajib dimulai dari awal. Ayo saking ngerinya yang ini kaparatnya. Kan 2 bulan berturut-turut, andai kita berpisah-pisah ada masalah kita. Tapi berturut-turutnya nih pas tanggal 27 masih sah, 28 kan apakah timbul batal? Berulang dari awal. Nah, ngalih saking ngerinya kafaratnya nih. Maka karena itu ini diwaspadai benar. Tapi timbul biasa pertanyaan. Nah, kan sengaja lain lagi. Nah, timbul di sini biasa ada batakun ya. Misalkan hendak benar bang kayak pajar karena tahan lagi. Nah, ya kayak pajar. Ada kajar tips dan caranya supaya boleh ya? Ada. Apa caranya? Tips dan caranya misalkan udah sabula karena tahan lagi nih. Nah, apakah kegatalan menggatuk bini? Guil. Nah kayak itu nah. Kan kalau pina kan sanggup lagi. Apa tips dan caranya supaya kawayu tagawi di siang hari bulan Ramadan? Pertama, misalkan kita nih rahatan puasa, bawa makan, bawa minum, otomatis puasanya batal. Imbah puasa batal, hanyar menggawi itu karena kafarat. Karena apa? Pembatal puasanya itu bukan karena bermain, tapi pembatal puasanya karena makan lawan minum. Paham ke situ lah. Nah, tapi naik kan karena tahan lagi nih. Bila hendak juga bawa makan, bawa minum dahulu, puasanya batal, hanyar menggawi itu ada masalah, kadang-kadang kafarat. Tapi kenapa? Karena dosa membatalkan puasa. Itu aja. Itu tips dan caranya dah. Biar kau pina benar ya kan.
tak ada anak nih hanyar dikawinakan karena lagi padahakan kayak itu bebatal dulu bawa makan bawa minum hanyar menggawi. Nah kalau pina benar kejadian kayak itu iya banyak ngawin sebelum puasa. Nah, yang itu ngalihnya sebelum amun kau imbah Ramadan aja ada nama ngawin anak. Nah ya. Nah itu pembatal puasa yang ketiga. Pembatal puasa yang keempat apalagi? Pembatal puasa yang keempat keluar mani sebab menyentuh perempuan tanpa pendinding. Nah ini pembatal puasa juga. Misalkan baragapan rahatan bulan puasa pang kayak apa jar baragapan karena masalah tapi khilaful aula. Apa khilaful aula tuh amun kawa ditinggalkan. Takutannya napa pas rahatan bagatukan apakah tinggi benar nafsu nih bagatukan tuh keluar mani. Pas keluar mandinya tuh apa? Batal. Karena keluar mandinya napa? Basahwat waktu menjapai bini sekalipun kita kada bermain misalkan gatuk napakah gatalan timbul keluar mani set ya keluar batal puasanya karena itu keluarnya dengan sahwat. Ini beda lagi misalkan bulan puasa mimpi basah, pas bulan puasa mimpi basah timbul keluar apakah batal puasanya? Kada, karena keluarnya dengan mimpi. Tapi misalkan keluarnya karena bersahwat menggatuk bini guil set keluar mani batal puasanya. Itu pembatal puasa gitulah ya. Itu begatukan timbul keluar batal puasanya. Pengantin hanyar tidak pengantin lawat pang ya banyak. Nah itulah itu pembatal puasa yang keempat. Pembatal puasa yang kelima apalagi? Mendatang haid atau nipas atau beranak. Nah ini khusus gesan babinian, gesan ibu-ibu. Misalkan rahatan puasa nih buat ibu-ibu 5 menit lagi berbuka set keluar darah batal puasanya. Sekalipun 5 menit lagi, sekalipun 1 menit lagi berbuka nih keluar darah haid batal puasa. Diulang kan pas simbah Ramadan di qobok. Nah itulah kalau mendatang keluar haid atau nipas ini biasa imbah orang beranak tuh nah. Atau yang keenam apalagi? Gila sekalipun masanya sedikit. Nah gila ini pembatal puasa juanya. Ada orang tuh penyakit gila babi kayak orang. Gila babi itu kayak gila mendadak, mau 1/2 jam gilanya. Nah kayak ini gila ini nih pembatal puasa juga. Misalkan ya rahatan puasa sampai jam 10 tuh jar karena penyakitnya datang jadi gila babi kayak gila babi nggak tahu mungkin bukan pengalaman yang tahu itu nah kayak babuih muntung lah. Nah atau babuih jasiden babuih muntung mungkin 1/2 jam lah itu sadar batal puasanya. Nah kayak bapura gila kada puasa lah ya. Nah ini gilanya kada bapura gila nih gila bebujuran nah kayak gila babi tadi. Nah sekalipun 1/2 jam nggak misalkan satu umat sadar batal puasanya. Itu pembatal puasa yang ke-6. Pembatal puasa yang ke-7 kenapa? Keluar dari Islam batal juga. Misalkan ya ada kejadian, misalkan juga contoh ini Islam puasa pas jam 10 bamurtad bekristen. Pas jam 11 aku anak bebulik lagi Islam andai kata kejadian juga nangka itu batal puasanya. Murtad. Nah karena murtad ini bahaya. Perbedaan murtad lawan mu'alaf ini sangat jauh. Lalu misalkan ada orang Kristen hanya Islam itu kita dianjurkan amun kau minta doa lawan sidin. Karena apa? Karena orang yang mu'alaf yang Kristen dari lahir timbul-timbul pas ganalnya Islam itu sabar dosanya seumuran dihapus. Apa ini kayak hitung kayak bayi. Sedangkan orang yang murtad 40 tahun Islam timbul murtad tuh 40 tahun amalnya hilang berpindah ke dosa. Itu perbedaannya orang mu'alaf lawan orang murtad. Makanya orang mu'alaf jangan dihuhuluti. Itu mustajab doanya karenanya bersih dari dosa. Beda dengan kita nih karena tahu kan apakah banyak dosa banyak pahala karena tahu. Makanya orang murtad orang mu'alaf biasanya kan imbah masuk Islam diberi duit diberi baras. Tapi wah ini diulah memainan mu'alaf tuh ya supaya dapat baras supaya dapat duit kita oleh. Nah gitu ngalihnya wah ini misalkan dasar mula bujur hendak Islam
itu sangat dianjurkan dibariinya atau dibari duit supaya apa? Supaya Islamnya kuat. Nah, itu tadi perbedaan murtad lawan mualaf. Yang kedelapan, mengeluarkan mani dengan tangan sama ada berdinding atau tidak. Nah, ini pembatal puasa juga. Mengeluarkan mani dengan tangan. Tangan sorongan atau tangan bini sama. Misalkan keluar mani batal puasanya. Nah, itu batal puasa juga lah keluar mani dengan tangan. Nah, dengan sorongan atau tangan bini kah? Batal juga puasa. Yang kesembilan apa? Mabuk dengan sengaja. Adapun mabuk yang bukan disengaja maka tidak membatalkan puasa kecuali mabuknya itu berkepanjangan dari pagi sampai sore. Contohnya nang kayak pasrahatan puasa kita imbas sampai yang subuh, tuh mabuk sampai orang berbuka jaramping mabuk, itu batal puasanya. Makan kecubungnya, makan kecubung bila seharian juga batal juga puasanya, mabuk dari pagi sampai sore. Tapi misalkan mabuknya satu umat, misalkan dari jam 7 sampai jam 8 satu umatnya mabuk, ini lain pingsan lah. Ini mabuk. Nah, mabuknya mabuk yang ini lah tadi lah, mabuk dari pagi bila sampai sore itu membatalkan. Tapi misalkan mabuknya satu umat kadang membatalkan. Nah, yang ke-10 yang terakhir apa? Pingsan yang membatalkan kayak apa? Apakah pingsan sajam? Pingsan sajam kada masalah, kada batal puasa. Yang membatalkan di sini pingsannya apa? Pingsan seharian dari pagi sampai sore. Pingsannya seharian, bahasa yang subuh pingsan, bangun orang azan maghrib, nah kayak itu batal. Tapi misalkan Ustadz ya misalkan guring bang dari mbak subuh sampai maghrib ya, ya apa aja. Itu loh dosa-dosanya gitu. Sampai yang juhur kada, sampai yang asar kada, pakai ibarat nang kayak percuma ya ke puasa. Maka ujar Ustaz ya, guring itu pahala juga atau puasa aja. Pahala guringnya sempat meninggalkan sembahyang lah ya Pak. Nah itu nah. Amun kawan juga bila hendak juga kayak itu ayo guring, hendak juhur sembahyang dulu. Karena guring pulang, begawi pulang kada tahu bar lah. Nah maka begawi ini wajib untuk menafkahkan keluarga. Nah itulah 10 hal yang membatalkan puasa yang disebutkan di dalam kitab Fiqhul Ibadah karangan Guru Ulun Syekh Abdul Karim bin Imlan bin Nadir. Nah semoga dengan berkat pembacaan fikih di subuh ini bisa kita amalkan untuk keseharian dan semoga dihindarkan dari apa yang membatalkan puasa. Semoga dengan apa nih? Iya. Kawan sampai ya. Lalu membuka. Padahal barusan lagi waktunya. Ini melihat jam kawan itu laju kan. Ya apa itu? Sampai aja. Tuh melihat jamnya jam di mananya lihat tuh. Nah hati-hati itu masalah buka puasa juga diperhatikan. Jangan tapi misalkan di HP itu amun kada salah ada sebenarnya di aplikasi itu aplikasi NU Nahdlatul Ulama, ada di situ aplikasi waktu jam setempat mau kayak waktu Barito Selatan. Contohnya kayak kita ini kan buka puasa jam berapa itu? Lewat 29 kah? 39 leh. Nah tuh bila di aplikasi itu berbunyinya bila ulun biasa misalkan mendengar bila ini karena yang ajan ulun betul-betul buka juga karena sudah sampai di aplikasi tadi. Aplikasi itu sesuai dengan kota Buntok. Ulun kayak itu aja. Terkadang kita ini kan panas jam, apabila ajan-ajannya aja. Hendak membuka apa nih lapar aja kayak itu ya. Tapi untuk misalkan mumpati langgar itu diperhatikan jamnya jam berapa pas amun kau dilebihi sama menit. Tapi misalkan di hati kita yakin dia kayak ulun kan yakin aja nih. Ulun terkadang membuka di rumah misalkan lambat orang ajan kadang-kadang melihat di HP pas berbuka aja. Misalkan sudah yakin sorongan nih, jangan memboi kawan, jangan yakin sorongan aja. Bila memboi kawan pas kada seorang kada sah juga kawan tadi. Jangan berbawaan bila seorang yakin ya sorong aja. Persen padahal kawan gitu nah. Tuh paham sudah lah. Patih. Masalah zakat. Misalkan kita kada mampu. Tapi kada mampu, lalu bukan muslim. Karena kabarnya
Memberi zakat harta, zakat fitrah. Zakat harta. Itu kan zakat harta itu kembali kepada fakir dan miskin. Amun sabar kan miskin. Amun kawa kan kita nih zakat harta nih banyak. Bari aja sebagian ke orang muslim diutamakan dulu. Misalkan ada lebihan hanya bari ke orang Kristen yang kada berduit tadi, itu ada masalah. Kita bari dulu yang kita nih kan zakat harta mungkin banyak. Ada orang muslim yang membutuhkan, bari jadi ke orang muslim tadi. Tapi misalkan tetangga kita nih ada orang Kristen kada mampu jual, karena lebihannya banyak masih teh bari akan kayaknya barang sedikit keberapa gitu. Nah supaya solidaritas kita kan, apalagi kita di Indonesia nih, bila sedikit kada apa-apa meng itu pemalar aja. Nah itu pulang sambatan orang. Nah itu utamakan yang muslim dulu. Bila sudah beres kan tuh ada lebihannya, biasa kan mungkin kada berlebihan, pasti ada. Hanya lebihannya ayo bariakan lagi kan masalah. Nah itu caranya supaya aman lah. Karena kan kita di Indonesia nih beda di Tarim, di Mekah sana orang Islam. Kita nih kan saling bersaudara, ibaratnya orang Kristen dan orang Islam. Jadinya utamakan Islam dulu, bila sudah beres sisanya hanya bari ke orang Kristen yang membutuhkan. Ada lagi pertanyaan ya? Anu Ustaz minta usul Ustaz. Kalau bisa ya masalah yang berbuka puasa tadi. Anggaplah kita seperti kasir itu kan satu tempat untuk sebagai patokan. Di Kalsel. Iya, anggaplah kayak di Masjid Kalsel itu di Kalsel. Nah, begitu kan mempunyai caranya sama Bila di buntok nih katanya ngalih bang itu. Kecuali pemerintahnya jematur. Kita yang kada pemerintah nih kada tahu. Ya, itu sudah berapa tahun kita usul itu. Biasa ulun misalkan masalah puasa nih yang ulun anu tahun semalam tuh masalah zakat. Kan biasa kan zakat tuh masalah amil. Amilnya kada sembarang. Amil itu ta'rif amil di dalam zakat fitrah tuh amil itu suruhan dari pemerintah. Misalkan maulah amil sarongan tanpa disuruh pemerintah kada sah, jujur aja ulun. Misalkan nih kita nih dilanggar sini hendak maulah amil zakat fitrah tapi kada disuruh pemerintah, kita nih kada bausul lawan apa biasanya badan bas kah kada belapor ke situ, kada ditunjuk maulah amil sarongan. Amilnya apakah sah? Kada sah, jujur aja ulun. Karena ngarannya amil itu perintah langsung dari pemerintah. Pemerintah nih menyuruh ini anggotanya siapa-siapa, si anu, ketuanya siapa si anu. Itu yang orang yang disebutkan tadi sahnya. Menerima zakat amil, menyebarkan apa-apa dan menerima bagian dari amil tersebut sah. Tapi misalkan kada disuruh pemerintah, maulah sarongan, kebanyakan ini di kampung-kampung itu maulah sarongan rata-rata, kada disuruh pemerintah, itu kada sah, jujur aja ulun. Karena di pikir-pikir disebutkan demikian. Tapi niat kita sudah, tapi orang tua kalau menyatakan ya menyambutnya. Orang tua tadi kada menyatakan, kan masalah. Kada masalah, kita yang penting berniat dulu. Karena kan menerimakan niat tadi tuh kada wajib juga, kita yang berniatnya wajib zakat fitrah. Kan zakat fitrah tuh menyerahkan ketujuh, kada wajib kasih din juga, kalain boleh sekadar kita berniat niat zakat fitrah, julung, dah cukup. Ada yang menerimakannya amun kada salah sunnah aja. Ada bacaannya kan, nah bacanya sunnah aja. Kita yang berzakat nih niat berniat di dalam hati melakukan zakat fitrah, demikian. Namun kawan juga untuk zakat harta itu kebiasaan kita katuan guru yang sugih. Nah ulun usulakan namun kawa misalkan zakat harta nih menyuruh menerima akannya mencari tuan guru yang miskin. Di buntoknya ada tuan guru yang miskin, suruh sidin menerimakan. Karena untuk penerima zakat ini ulama itu kan biasa kan hendak menerima zakat ini ulama aja menerima zakat ya. Itu menurut pendapat yang paling dhaif bahwasanya itu yang mengatakan bahwasanya penerima zakat ulama termasuk fisabilillah, itu pendapat yang paling dhaif, lemah benar. Amun kawa mencari yang menerima zakat nih orang yang miskin, misalkan ulama, cari ulama yang miskin karena duit, nah sidin menerimakan. Pertama sidin bergelar ulama, guru-guru kita, nang kedua sidin miskin, nah, itu yang paling penting. Mereka menjurung zakat harta itu lawan tuan guru yang miskin. Sudah sidin menerimakan, hanya membaginya kita. Nah, kayak itu. Nah, sebelum itu kita diskusi dulu. Nah, itu maksudnya suaka kejadian jar kata suaka kejadian. Bujur sidin ini dah.
Ini miskin ulama nih. Ini kada berdiskusi dahulu, kada berdiskusi kan. Suruh menerima zakat ya sidin ngambil bertahan. Nah, itu kejadian suah, ulun suah jeung dengar di buntok sini suah. Bujur diambilnya. Suah kejadian di buntok suah ulun dengar juga. Tapi di sini pulang amun ka awak itu sebelum tadi ya bepadah dulu. Kayaknya mbah ulun juruk pian julung ka ulun. Nah, nangka itu bepadah aja. Karena ulun melihat kan sekira nyaman tuh pian dapat dua gitu. Pertama kan pian ulama, yang kedua pian nih ya ibarat kada mampu sidin menerima kan hanya julung ka ulun pulang. Diskusi berdahulu. Bila kada diskusi tadi bila sidin mau ambil apakah sah? Karena sidin kada berduit juga. Nah, kayak itu. Amun kawa sebelum menjulung diskusi dahulu. Bujur. Andai kata sidin mau ambil itu sah, tapi kita pulang ngalih pulang mengambilnya. Nah, itu diskusi dahulu sebelum zakat harta tadi kan kena ambil julungnya ke ulun gitu. Nah, ada masalah itu. Itu usulannya diskusi dulu. Zakat apa tuh? Itu kan dari sudah giliran kita nih, imbah ka julung ka tuan guru, hanya boleh kita hanya julung ke masjid gitu kah? Itu boleh aja, karena itu sudah aja terima seorang. Nah, itu boleh aja. Boleh karena itu kan sudah zakat lan tuan guru miskin tadi ka kita tuh imbah sampai ka kita ka mana kah kita menjulung kada masalah. Kasih apa kah yang ka orang berduit gitu julung kada masalah lagi. Karena itu hartanya sudah milik kita. Itu tuh kesimpulannya tadi di penerima pertama yang tuan guru miskin tadi menyerahkan ke kita kemana lagi menjulung kada masalah, ka langgar kah, ka masjid kah. Intinya yang baik-baik dijulung, jangan yang kada baik dijulung. Nah, itu. Satu lagi Ustaz, ini kan proses setiap tahun Nggih. Kada yang bayar kafarat tadi yang main. Misalkan kada main kada bayar kafarat. Bayar batal puasanya itu aja. Nggih. Satu lagi Ustaz, yang krusial kan pancak dibahas Ustaz lah di akhir ini kan masalah yang zakat dengan duit dengan baras. Seolah-olah yang pakai baras yang paling utama padahal ada masjid itu juga. Penjelasan Ustaz kayak apa? Nah, kan biasa kan untuk zakat fitrah. Untuk zakat fitrah ini misalkan di tempat kita zakat fitrah dengan menggunakan beras. Tahun semalam di Langgar Karangpaci ngaran ulun tukang handle. Ulun membagi dua zakat. Pertama zakat pakai beras, yang kedua zakat menggunakan duit. Karena ulun tukang handle, ulun ada hukumnya kan. Pendapat Imam Abu Hanifah ini membolehkan zakat pakai harta karena untuk zaman sekarang penting orang tuh mementingkan duit kah, mementingkan baras kah? Pasti duit tuh yakin. Ya leleh, karena duit ini kalau dipakai gasan nukar apa baju, nukar apa-apa. Nah, maka karena itu waktu ulun di Karangpaci tahun semalam ulun tuh handle di sini hendak pakai baras silahkan, hendak pakai duit silahkan, pilih aja yang mana. Tapi ada takaran duitnya berapa, takaran barasnya berapa. Itu apakah sah keduanya? Sah-sah aja. Tidak perlu dipersoalkan. Kada usah dipersoalkan, dipersulitkan. Tapi sebuting perlu diperhatikan. Yang tukang terimanya harus paham masalah fikih juga. Jangan asal terima nih mau kayak apa-apa, asal terima aja duit ya. Fikihnya kayak apa karena tahu. Nah, itu mesti juga diperhatikan. Misalkan tukang terima pakai duit itu ada harus tuan gurunya nih atau penerimanya harus paham juga masalah fikihnya kayak apa, siapa yang membolehkan, siapa imamnya, itu mesti tahu juga. Nah, itu masalah zakat dengan harta lawan baras tadi. Mungkin sampai situ lah kita lah. Nah, salah khilaf mohon dimaafkan ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radha wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.